Yusuf Kala prediksi Juli Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Waduh, ini Bapak kenapa sih akhir-akhir ini kok narasinya banyak yang provokatif ya? Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan di konten kali ini kita akan membahas ada sesosok tokoh politik ya yang lagi viral yaitu mantan presiden kita Yusuf Kala ya. Ya memang akhir-akhir ini dia sedang trending topik ya teman-teman karena banyak narasi-narasinya, statement-statementnya di sosial media itu yang bernada provokatif teman-teman ya. Bahkan bukan hanya menyasar soal politik, juga menyasar soal agama teman-teman. Dan itu yang akan kita bahas dalam konten kali ini. Saya sudah bikin thumbnail di sini. Klarifikasi Yusuf Kala dituduh dalam kerusuhan, HMI lakukan hal ini. 2026 akan terjadi chaos. Ini statement daripada Yusuf Kala. Baik, langsung aja kita masuk dalam berita inti ya. Dan memang akhir-akhir ini Yusuf Kala ini cukup vokal ya. Dia banyak mengkritik pemerintah, bahkan mengeluarkan statement-statement yang mungkin bernada provokatif ya teman-teman di media-media mainstream ya. Dan ini salah satunya teman-teman, Yusuf Kala usulkan kenaikan harga BBM. Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang nggak menaikkan BBM di tengah polemik Selat Hormuz ya. Dia bilang kalau nggak dinaikkan harga BBM, ini nanti bisa defisit ya. Anggaran keuangan negara itu bisa defisit kalau BBM itu nggak dinaikkan. Nah banyak orang yang berkomentar soal ini. Kenapa tiba-tiba Yusuf Kala mengeluarkan statement ini? Karena menduga Yusuf Kala ini punya bisnis di bidang apa energi ya teman-teman yang berkaitan juga dengan BBM. Ya walaupun ada narasi-narasi seperti itu, tapi saya tidak tahu kepastiannya. Tapi intinya pemerintahan tidak setuju kepada Yusuf Kala dan mereka lewat Gibran sendiri sudah mengatakan bahwa BBM tidak akan dinaikkan teman-teman. Walaupun situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja ya, khususnya yang tengah terjadi di Selat Hormuz. Nah lalu ada juga statementnya dia yang mengatakan ini terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi memang akhir-akhir ini dia cukup vokal teman-teman. Yusuf Kala minta Jokowi tunjukkan ijazah yang asli. Jokowi respon tegas, harusnya yang menuduh yang membuktikan. Nah ini terkait dengan ditangkapnya Rismon kemarin ya teman-teman. Rismon ini kan sudah tepar dia ya. Dia dengan Roy Suryo kemarin, dia yang paling vokal dalam soal ijazah ini teman-teman. Tapi kemarin Rismon sendiri sudah KO juga akhirnya ya. Bahkan dia menuduh bahwa JK ini adalah donatur yang mendanai dia dalam menggugat soal ijazah Jokowi. Makanya si JK marah, dia datangi Bareskrim, JK laporkan Rismon. Ya gara-gara soal ijazah saja kita ribut teman-teman ya. Gak selesai-selesai nih masalah ijazah ya. Di luar sana sudah kirim-kiriman rudal, kita masih ribut soal ijazah. Saya juga nggak ngerti nih ada agenda apa mereka sebenarnya semua di balik ini. Kayak sengaja bikin ribut aja yang nggak penting-penting teman-teman. Dan terbaru nih, lagi rame juga teman-teman. Mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala memicu gelombang kritik dari umat Kristen setelah mengatakan orang Kristen membunuh orang Islam termasuk mati syahid. Nah ini yang viral ya. Jadi dia samakan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Sama-sama mati syahid kalau membunuh orang lain teman-teman. Lalu ada juga yang viral nih terkait dia dianggap sebagai dalang kerusuhan. Ya, itu sebenarnya video 2 tahun lalu di Kick Andy ya dengan judul Siapa Bilang Saya Sengkuni. Ya, jadi ada narasi-narasi yang menuduh bahwa dialah dalang kerusuhan yang pernah terjadi di tahun 67 ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu dia menjabat sebagai ketua HMI atau Himpunan Mahasiswa Indonesia. Nah, itu viral tuh videonya, viral lagi videonya. Ini salah satunya pernah diupload oleh salah satu media di Instagram ya. Kita dengar dulu ya. Sekitar tahun 1967-68, ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim Ya. sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja.
Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang kita. Itu banyak itu sebelah. Iya, tapi tidak bukan begitu. Dia betul juga lempar batu apa macam. Dirusak. Rusak. Ya, rusak bukan. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana buktikan lagi di 60 tahun yang lalu? Tapi buktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya balik, tanya gubernur. Yang saya bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Sekitar tahun 90. Oke, itu dia teman-teman narasi yang sekarang sedang viral di sosial media terkait dengan Yusuf Kalla, sehingga maka timbullah yang mengatakan Yusuf Kalla ini merupakan seorang sengkuni ya, atau seorang provokator juga, atau bahkan dalang di balik kerusuhan yang terjadi pada tahun 67 teman-teman, ketika dia menjabat sebagai ketua HMI. Iya, saya mau mengkritisi bagian ketika dia mengatakan Islam dan Kristen itu ajarannya sama ya, terkait dengan syahid ya. Itu jelas-jelas adalah fitnah ya. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Terlepas dari apapun video fullnya, narasi fullnya, tapi dari poin statement yang dia sampaikan tadi, itu sudah jelas terlihat bahwa JK ini tidak memahami ajaran Kristen. Boro-boro mau mati syahid demi membunuh orang lain. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya, gimana mungkin? Ya bahkan Tuhan Yesus sendiri saja mati di kayu salib loh. Ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia nggak melakukan perlawanan untuk hal itu. Jadi ini sebenarnya sudah banyak yang komentari tentang masalah ini. Jadi saya nggak perlu panjang lebar. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu semua. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak JK terkait dengan ajaran Kristen itu sangat salah besar ya teman-teman ya. Nah, dengan beredarnya video-video seperti ini, akhirnya dia memberikan klarifikasi teman-teman, terkait dengan dianggap sebagai dalang kerusuhan di tahun 67. Sebenarnya masih dalam video yang sama, kalau kita dengar secara lengkapnya ya. Diisukan pernah memimpin pembakaran tempat suci, begini penjelasan Yusuf Kalla. Kita dengar dulu teman-teman. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap. Tidak, Baik. tidak. Jadi Seharian saya diperiksa. Saya ketemu. Kata Pak Solihin, karena saya minta sama dia, panggil Kapolda, saya minta sama dia besoknya diterima delegasi besar. Tapi dia tidak terima kejadian ini. Dan saya sudah peringatkan, ini bisa bahaya. Lebih baik delegasi besar ke gubernuran diterima. Tidak terima. Jadi pada saat kejadian Anda tidak di Makassar. Tidak, di kampung saya. Karena sabur kami ini memang sudah rencanakan sebelumnya. Bukan tiba-tiba saya pergi, malah saya telat. Nah, kenapa malam pun saya pergi, tengah malam sampai? Karena besok pagi acaranya. Jadi tidak benar Anda yang ngomporin pembakaran, kemudian Anda melarikan diri keluar kota. Tidak, mana lah. Karena itu, tanyalah saya diperiksa intel kiri kanan waktu itu di polisi kalau bisa. Tanya Anda punya panglima. Tanya gubernur. Saya berusaha untuk damai, tapi tidak terima. Apa saya salah? Tidak bisa. Saya ditahan sejam itu tidak langsung selesai. Itu kejadiannya. Ini kan Anda sudah mengklarifikasi. Ya. Tapi isu ini kan terus bergulir. Ya juga boleh, silakan aja. Dan Anda menyebut nama tadi ya. Anda menganggap ini fitnah. Siapa? Anda menganggap Fitnah dong. fitnah. Anda tidak memperkarakan ini. Bagi memperkirakan perkara yang 10 tahun lalu gimana caranya? Baik, jadi Anda walaupun merasa difitnah, tapi tidak ada upaya untuk mempolisikan atau melaporkan ini atau membawa ini ke ranah hukum. Tidak. Ada HMI Jakarta yang keberatan Anda disebut-sebut
Oh, memimpin. keberatan. Keberatan. Iya. Oh, HMI dia keberatan. Anda dibilang ya biar memimpin. aja. Kemudian HMI Jakarta mengadukan orang yang mengatakan Boleh. bahwa Anda yang memimpin pembakaran. Iya, bagus itu. Bukan soal bagus, tapi Anda dituduh berada di belakang teman-teman yang melapor ini. Saya tidak tahu. Tahu pun tidak. Jadi Anda tidak tahu betul Tidak ya. tahu. Bukan tidak tahu, betul tidak tahu. Yang mencurigai Anda mengatakan, kalaupun bukan Anda yang menyuruh, paling tidak Anda mengizinkan mereka. Jangan mengizinkan, tahu pun tidak. Baik, jadi Anda tidak tahu sama Tidak sekali. tahu. Ya. Salah. Salah. Oke teman-teman, jadi ini klarifikasi dari Yusuf Kalla terkait dengan dituduhnya dia sebagai dalang di balik kerusuhan pada peristiwa 67 ya. Ketika dia menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Jadi memang dia sempat diperiksa, tapi akhirnya nggak ditahan teman-teman ya. Walaupun tadi dia beralibi pada saat kejadian di Makassar, dia sedang tidak di Makassar, tapi dia pergi keluar dari Makassar. Lalu terjadilah peristiwa itu teman-teman. Nah tapi ini sebenarnya alibi yang lemah sih. Karena bisa aja yang bergerak adalah anggota tapi ketua keluar supaya jangan ikut terlibat gitu ya. Jadi hanya sebagai dalang aja. Karena kan dalang itu kan kadang-kadang nggak terjun langsung teman-teman. Dalang itu juga bisa berarti di balik layar. Ya, dia hanya sebatas mendalangi, memprovokatori dan lain sebagainya. Bisa seperti itu teman-teman. Makanya salah satu alibinya dia harus pergi meninggalkan tempat kejadian. Nah, makanya tadi dia bilang katanya dia sedang tidak di Makassar pada waktu itu. Walaupun akhirnya kemudian diperiksa, ya sampai saat ini dia hanya dianggap sebagai dalang kerusuhan tapi gak pernah terbukti teman-teman ya, walaupun sudah diviralkan beberapa kali. Lalu ternyata ada juga HMI Jakarta yang melaporkan orang-orang yang menuduh dia sebagai dalang di balik kerusuhan ini. Jadi dilaporkan dan JK bilang dia nggak tahu menahu soal itu. Bahkan mengizinkan pun dia sama sekali nggak tahu menahu tentang pelaporan itu teman-teman. Ya itulah setidaknya klarifikasi dari Yusuf Kalla ya. Ya, tapi ada yang komentar di sini teman-teman. Kita lihat komentarnya. Bagaimana bisa ada tindakan besar tapi seorang ketua tidak tahu sama sekali? Apa mungkin suatu tindakan besar tidak direncanakan jauh-jauh hari? Nah ini, komentarnya logis nih. Masa ketua nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh anggotanya dalam kelompoknya, dalam himpunannya. Ya pasti udah ada rencana lah dari jauh-jauh hari sebelum mereka melakukan kerusuhan itu kan. Nah ini ada yang komentar, masuk akal teman-teman. Ya tapi kita nggak bisa buktikan secara ini, kalau hanya berdasarkan asumsi ya kita bisa teman-teman. Ya tapi ini nggak menampik kemungkinan ya bahwa JK ini sudah terlalu kuat stigmanya sebagai dalang di balik segala kerusuhan yang terjadi, termasuk di Poso ya teman-teman ya. Jadi itu udah semacam jadi apa ya, berita-berita umum lah di kalangan orang-orang ya teman-teman ya. Ya terkait dia klarifikasi seperti apa ya itu urusan dia. Tapi sejauh ini belum ada satu apa ya pidana ataupun hukum yang bisa membuktikan itu teman-teman. Ya wajar lah dia kan elit ya. Dia kan elit politik, mantan wakil presiden. Jadi ya begitulah teman-teman. Ini kita lihat berita yang lain. Nah, ini ada yang melaporkan ya teman-teman dari HMI, himpunan pada tahun 2017 nih. HMI laporkan penggugah status Facebook yang sebut Yusuf Kalla dalam pembakaran gereja. Nah ini tadi mengenai yang dilaporkan itu. Yang melaporkan HMI Jakarta teman-teman. Nah gara-gara dilaporkan pada tahun 2017, si Kang Hasan, kalau teman-teman tahu ini Kang Hasan ini Hasanuddin Abdurrahman ya, yang diduga fitnah JK, itu di luar kontrol saya. Dia sampaikan permintaan maaf sih ya, pasti ada tekanan lah. Gak mungkin dia berani menyampaikan statement ini kalau ujung-ujungnya minta maaf begitu saja. Ya pasti ada sesuatu di balik ini semua, tapi ini sudah 2017, ya sudah berlalu teman-teman laporannya. Ya. Dan yang terbaru, ini 29 bulan 3, Yusuf Kalla ini bikin statement lagi yang bikin viral lagi teman-teman. Yusuf Kalla prediksi Juli Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Ini narasi-narasinya semua kesannya provokatif ya akhir-akhir ini ya teman-teman. Saya nggak tahu ada agenda apa di balik ini semua. Apa tujuan Yusuf Kalla yang selama ini kan dia diam-diam nih.
Gak tahu ini belakangan malah muncul lagi, membuat statement-statement yang terkesan provokatif. Bahkan video-video yang lama juga diviralkan kembali. Ini termasuk dia bilang Agustus bakal terjadi chaos, ijazah Jokowi harus bisa dibuktikan, BBM harus dinaikkan. Nah, apa agenda daripada Yusuf Kala ini? Biasanya kalau Yusuf Kala ini udah bikin sesuatu, cari perhatian seperti ini, pasti ada maksud dan tujuan. Gak mungkin dia mengatakan itu secara sembarangan ya. Nah ini, ada salah satu politisi ya, dia dari Golkar, tuding ada kepentingan Yusuf Kala yang terganggu hingga tebarkan isu chaos. Jadi dianggap bahwa Yusuf Kala ini sedang terganggu kepentingannya, makanya dia tebarkan isu chaos, teman-teman. Ruang publik kembali memanas, sering munculnya pernyataan kontroversial dari mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang memprediksi potensi terjadinya kekacauan chaos pada periode Juli-Agustus 2026. Nah ini, ya alih-alih diterima sebagai peringatan dini, narasi ini justru memantik reaksi tajam dari internal Partai Golkar yang mencium adanya motif terselubung, ya. Jadi dianggap menurutnya penyebutan waktu yang spesifik mengindikasikan adanya target operasi tertentu yang bertujuan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi ini dugaannya ya. Jadi dianggap bahwa ini tujuannya untuk buat gaduh, teman-teman. Makanya dia bikin narasi-narasi seperti itu, teman-teman. Ya, bahaya sih sebenarnya. Ya, semoga saja ini hanya sebatas statement yang nggak penting ya, teman-teman. Ya kita berdoalah supaya jangan terjadi chaos ya. Dengan narasi-narasi provokatif seperti ini, ya bisa aja dia ada kepentingan di balik ini semua, teman-teman. Apalagi sekarang ada isu nih, katanya George Soros ya, dia sedang menyuntikkan dana segar buat para influencer untuk bisa menimbulkan kekacauan di Indonesia. George Soros ini kan juga diisukan pernah mendalangi kerusuhan pada 98 ya. Dan ini orang menduga JK ini bersama dengan George Soros sedang ada sedang ada agenda baru lah. Ya itu konspirasinya teman-teman, tapi kita belum bisa buktikan tentang hal itu. Ya kita lihat aja Juli Agustus 2026 apakah statementnya Yusuf Kala ini bisa menjadi kenyataan atau bagaimana. Intinya kita yang terbaik lah buat bangsa negara kita ini ya. Apalagi dengan narasi-narasi yang provokatif seperti ini yang kita lihat dari seorang JK. Sayang sekali ya seorang negarawan tapi provokatif, bahkan bawa-bawa agama, termasuk mengkritisi atau salah di dalam menyampaikan ajaran Kristen. Nah, itu bahaya sih sebenarnya. Kalau ini terjadi di pihak Kristen, saya yakin ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama. Tapi kalau JK, sepertinya dia bebas teman-teman ya. Ya terserah dia lah teman-teman. Udah tua juga ya, semoga makin tua makin bijaksana. Bawa kedamaian lah di negara ini, bukan bawa nada-nada yang provokatif. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang mau saya bahas terkait dengan viralnya Yusuf Kala ini ya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah teman-teman punya opini di balik kenapa kira-kira ini Yusuf Kala viral kembali dengan statement-statement yang provokatif? Apakah benar dia punya maksud terselubung? Apakah benar dia adalah seorang sengkuni? Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.